wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Gimana ini kabarnya, Bu Rina? Lama enggak ketemu ya kita ya? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Bu Eni. Bu Eni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Rina. Hari ini kondisi sangat baik. Alhamdulillah juga. Okay. Ya, gimana ini, Bu Rina? Kok dengaran ini kok menghubungi saya ini, kira-kira kayaknya ada sesuatu yang harus disampaikan atau yang harus dibicarakan ini. Jadi penasaran ini saya. Iya, Bu Eni, ini saya merasa kok banyak masalah di saya ini, Bu Eni. Iya. Iya. Apa ini, Bu? Kok kayaknya memang menanggung suatu beban yang berat gitu, Bu. Semoga tidak terlalu berat ya, Bu ya. Apa ini kira-kira, Bu? Ada masalah apa? Iya, Bu. Saya kok merasa kewalahan ini, Bu Eni, dengan tugas-tugas saya ini. Seperti tidak punya banyak waktu untuk keluarga, Bu Eni. Jadi saya merasa sangat kewalahan dengan tugas-tugas saya, apalagi ini hari kedua masuk sekolah, Bu Eni. Oke, gitu ya, Bu ya. Terus ini apa yang ingin diinginkan di pembicaraan kita nanti ini? Bagaimana? Apa yang mau dibicarakan Bu Rina ini? Yang mau diinginkan dalam pembicaraan ini, Bu Rina? Iya, saya ingin permasalahan saya itu bisa berkurang atau selesai gitu, Bu Eni. Sehingga saya ada waktu dengan keluarga. Oke, begitu Bu ya. Berarti nanti dalam pembicaraan kita ini Bu ya, kita buat kesepakatan dulu bahwa nanti pembicaraan kita nanti tujuannya adalah ingin mencarikan atau membicarakan tentang bagaimana atau solusi, bagaimana mengatasi permasalahan dengan banyaknya tugas dari Bu Rina tersebut. Gitu ya Bu ya, kira-kira. Iya, betul Bu. Karena memang sangat banyak sekali tugas-tugas yang saya emban ini, Bu. Oke, gitu Bu ya. Mungkin kalau boleh tahu ini Bu, kok kayaknya tugasnya banyak sekali, ini tugas apa aja ini Bu? Saya kok penasaran ini Bu ya. Bukan bermaksud sambat ya Bu ya, tapi memang kadangkala manusia juga akhirnya ada kata titik mentok gitu Bu. Ya tugas ini Bu, guru penggerak, kemudian dengan duit-duitnya itu, kemudian tugas juga ini hari-hari mendekati ujian, saya ini belum belajar sama sekali, kemudian tugas sebagai penanggung jawab MPLS, dan saya juga diberi tugas mengajar kembali di kelas 5 yang di kelas 5 ini memang banyak sekali acara-acaranya di kelas 5 ANBK, terus Olimpiade, seperti itu Bu Eni. Rasanya seperti kok banyak sekali sehingga waktu untuk keluarga ini saya berkurang, gitu Bu Eni. Gitu Bu ya. Jadi memang banyak ya ternyata tugasnya Bu Rina yang harus diselesaikan ini. Terus ini Bu Rina gimana ini? Apa rencana atau apa rencana Bu Rina untuk mengatasi atau untuk menyelesaikan tugas-tugasnya? Apa yang ingin dilakukan Bu Rina menurut Bu Rina sendiri? Iya, saya tuh inginnya itu ini Bu, pekerjaan sekolah saya selesaikan di sekolah, pekerjaan guru penggerak itu juga diselesaikan dengan cepat seperti itu. Kemudian tidak ada pekerjaan yang dibawa pulang ke rumah, sehingga di rumah itu memang benar-benar khusus untuk keluarga. Tapi selama ini nih pekerjaan di sekolah kadang saya bawa ke rumah. Sampai di rumah pun pekerjaan sekolah itu dibawa lagi ke sekolahan, tidak terselesaikan di rumah. Begitu juga dengan guru penggerak ini. Kadang saya ini sampai yaitu kelemahan saya itu menunda-nunda pekerjaan juga sih, jadi sampai malam-malam masih melembur mengerjakan tugas-tugas tersebut Bu Eni. Itu Bu Eni. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi memang kesulitan ya untuk menyelesaikan tugas yang begitu banyak ini. Terus kalau menurut Bu Rina sendiri dengan banyaknya tugas yang seperti itu ini, apa yang mau dilakukan ini Bu? Kira-kira apa maksudnya punya angan-angan rencana saya harus melakukan apa atau tugas mana nih yang harus saya kerjakan dulu atau
Gimana caranya Bu Rina mengatasinya itu? Iya Bu, apa ya Bu ya, saya punya rencana ini Bu, ingin memberi skala prioritas pada tugas-tugas saya gitu Bu. Memberi skala prioritas mana yang harus dikerjakan dulu. Kemudian setelah itu, setelah membuat prioritas, saya membuat daftar tugas Bu. Membuat daftar tugas, jadi saya bisa mengerjakan terlebih dahulu skala prioritas tersebut dengan memberi tanggal-tanggal pada daftar semua tugas saya itu Bu. Oke, baik. Nah, jadi menurut Bu Rina ingin melakukan untuk mengatasinya, itu yang pertama, Bu Rina membuat skala prioritas dari tugas tersebut ya. Nah, terus kemudian dari skala prioritas, jadi dari skala prioritas itu nanti akhirnya Bu Rina bisa menyusun daftar tugas mana yang harus diselesaikan dulu, gitu ya. Nah, sekarang saya jadi penasaran ini. Kira-kira yang ingin dilakukan Bu Rina nih dari skala membuat skala prioritas, terus membuat daftar tugas yang tadi ada tugas tentang menyelesaikan perkuliahan ya, terus kemudian ada MPLS, guru penggerak dan lain-lainnya, guru kelas, mana ini yang menjadi prioritasnya? Jadi dari skala prioritas mana ini Bu Rina mau menyelesaikan tugasnya ini? Ini sepertinya saya juga sudah merencanakan ini Bu. Ketika ini ilhamnya muncul ketika memang benar ya sharing dengan Bu Eni, ini langsung muncul ini skala prioritasnya nih, mungkin saya akan belajar dulu Bu untuk ujian skripsi saya ini yang sudah mendekati detik-detiknya ini Bu ya. Saya akan tulis di daftar tugas saya beri tanggal bahwa tanggal segini dan segini saya akan belajar dulu untuk ujian skripsi tersebut. Kemudian yang kedua ini saya akan mengerjakan tugas MPLS ini yang sudah terlewati 2 hari ini dan besok terakhir Bu. Alhamdulillah terakhir, agak ringan beban saya Bu, tapi memang ada pelaporan ke Korwil juga, jadi saya buat juga itu. Ini juga saya bisa meminta bantuan teman-teman untuk mau berkolaborasi juga sih Bu. Kemudian yang ketiga mungkin segera menyelesaikan tugas seperti ada tugas dari guru penggerak ini, ruang kolaborasi ini loh Bu, saya ingin segera menyelesaikan tugas tersebut karena sepertinya di LMS itu due date-nya ini juga kok berbarengan dengan ujian skripsi saya tanggal 19 tersebut Bu. Terus yang terakhir ini tugas saya sebagai wali kelas 5 ini dengan merencanakan secara baik sebelum ANBK. Itu Bu, sudah saya angen-angen tadi ketika ada Bu Eni tanya tadi, saya langsung terilhami Bu. Seperti itu Bu Eni. Ya. Berarti ini Bu Rina ini punya rencana, punya tindakan, ingin melakukan aksinya ini untuk menyelesaikan tugasnya ini dari skala prioritas. Jadi yang pertama tadi harus menyelesaikan tentang belajar ya Bu ya, belajar untuk menyelesaikan perkuliahan skripsinya itu ya Bu Rina. Terus kemudian yang jadi mau dibuat kapan saya harus mulai belajar ini sampai dengan kapan saya selesai untuk menyelesaikannya. Jadi ada waktu untuk menyelesaikannya. Yang kedua tadi untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikan adalah MPLS ya Bu ya. MPLS itu yang sudah berjalan 2 hari, nanti dengan meminta bantuan teman untuk membuat pelaporan dan yang lainnya. Terus yang ketiga tadi menyelesaikan tugas guru penggerak, itu Bu ya, menyelesaikan tugas guru penggeraknya yang sudah ada batas akhir atau due date-nya. Iya. Kemudian yang keempat tadi adalah Bu Rina sebagai guru kelas 5 berarti harus menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kelas 5 termasuk untuk menjelang persiapan ANBK. Jadi itu ya skala prioritas yang sudah dibuat oleh Bu Rina. Iya, betul Bu. Iya. Jadi saya ingin memfokuskan dengan skala prioritas tersebut agar satu persatu terselesaikan Bu Eni. Iya, baik. Nah, terus kira-kira ini untuk menyelesaikan semua tugasnya ini tentunya Bu Rina ada yang tidak mungkin lah
diselesaikan secara individu atau sendiri ya. Kira-kira mungkin ada yang bisa bantu enggak tugasnya Bu Rina ini supaya mungkin bisa meringankan gitu. Iya, saya akan meminta dukungan. Kalau untuk tugas prioritas yang pertama tadi kan kuliah, Bu. Saya Iya, akan bertanya-tanya dengan teman-teman yang sudah menyelesaikan ujian iya, skripsinya. Kemudian meminta lebih proaktif mungkin ke dosen pembimbing untuk bisa mengarahkan nanti ketika ujian skripsinya harus bagaimana. Untuk yang kedua ini tadi saya sudah sampaikan ke Bu Eni, saya akan berkolaborasi untuk kegiatan MPLS ini. Mungkin pembuat pelaporannya bukan saya, tapi saya meminta bantuan dengan penanggung jawab guru di kelas 1 tersebut. Terus yang ketiga, guru penggerak ini kan hari iya, ini saya kan kebetulan ada tugas untuk menyelesaikan tugas rukol ya Bu Eni. iya. Jadi setelah saya belajar untuk ujian skripsi, mungkin saya bisa menyicil ya sebelum duidit itu menyicil tugas untuk rukol. Dan untuk yang minta bantuan juga saya akan minta dukungan dari teman-teman guru penggerak yang lain Bu. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan tersebut. Kemudian yang keempat tadi saya untuk penyelesaian di tugas saya mengemban wali kelas 5, saya bisa juga mengkolaborasikan dengan guru di kelas 5A, Bu. Seperti itu, Bu Eni. Dukungan-dukungan dari Oke. kepala sekolah juga sangat saya butuhkan juga. Sharing-sharing dengan kepala sekolah tentang tugas-tugas saya tersebut, Bu Eni. Iya, 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 iya. Jadi seperti itu ya. Jadi apa Bu Rina ingin meminta bantuan kepada teman-teman untuk yang sudah menyelesaikan ujian skripsi bisa bertanya atau bagaimana, itu yang pertama. Terus yang kedua yang mengenai MPLS itu nanti Bu Rina bisa meminta bantuan rekan juga, terutama dalam menyusun pelaporan seperti itu. Terus yang ketiga untuk menyelesaikan ukol guru penggerak ini juga bisa meminta bantuan teman-teman yang sudah terus kemudian setelah prioritas 1 2 selesai harus segera melaksanakan tugas berikutnya ini supaya tidak terbengkalai lagi. Terus kemudian untuk masalah guru kelas 5 nanti ada gurunya juga bisa meminta bantuan ke rekan yang sesama guru kelas 5A ya Bu ya. Iya Bu, Ya, betul. 5A ya gitu. Terus kemudian juga bisa sharing dengan kepala sekolah. Seperti itu, Bu. Iya Untuk betul Bu. aksinya nanti. Oke. Wah, jadi saya jadi penasaran ini, pengen tahu segera ini. Nah, rencana aksinya Bu Rina ini. Kira-kira kapan ini Bu rencana aksinya mulainya ini? Kalau mulainya untuk belajar ujian skripsi segera hari ini nanti setelah mungkin hari ini malam ini saya belajar ujian skripsi karena jujur setelah revisi saya ini belum mempelajari dengan detail dengan benar skripsi saya tersebut Bu. Jadi persiapannya mulai hari ini Bu, walaupun terbilang mepet tapi saya akan fokus untuk prioritas saya yang pertama tadi adalah memulai belajar untuk sidang skripsi itu hari ini Bu. Oke, baik-baik. Mungkin ada yang mau ada rencana atau kapan lagi mulainya Bu? Jadi mulainya nanti Bu ya, untuk skripsi ini harus segera ini, berarti Bu ya, untuk menyelesaikannya dan nanti akhirnya bisa semuanya tugas bisa terselesaikan. Wah, jadi penasaran saya ini Bu, nanti pengen tahu nih ceritanya nanti berikutnya ini, bagaimana hasil dari rencana-rencana aksinya Bu Rina ini yang sudah dari membuat skala prioritas, kemudian membuat daftar tugas, membuat list, kemudian meminta dukungan bantuan teman, kepala sekolah. Jadi penasaran saya Bu nanti. Jadi seperti itu ya Bu ya rencananya Bu Rina tadi ya. Iya betul Bu. Jadi saya ini merasa agak plong gitu Bu ya. Jadi dengan permasalahan tadi itu terima kasih banyak Bu Eni. Ya, jadi gimana ini perasaannya Bu? Sudah? Ya, alhamdulillah sudah ada rencana yang harus saya segera lakukan. Terima kasih banyak sarannya Bu Eni. Bantuannya sampai saya bisa menemukan solusinya. Iya Bu Rina, sama-sama ini. Wah, berarti saya penasaran Bu ya, nanti kalau kita ketemu lagi saya harus dikasih tahu nih Bu.
dikasih cerita. Semoga ceritanya menarik ini Bu ya. Ya Bu, terima kasih sekali Bu ya. Mohon maaf saya mengganggu Ibu Eni. Saya akhiri dulu ya Bu ya. Ya, enggak apa-apa, Assalamualaikum Burina sama-sama ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah baik Bu. Burina sendiri bagaimana ini kabarnya? Lama enggak ketemu ini Bu. Iya, saya juga lama nggak ketemu Bu Eni. Bu Eni ada apa ya kok tumben menghubungi saya hari ini Bu Eni? Iya ini Bu, saya tuh udah lama sebenarnya Bu pengen menghubungi Pak Burina nih. Saya tuh pengen curhat Bu, pengen cerita lah. Ini ada permasalahan yang saya hadapi dan saya butuh ini Bu, butuh teman untuk berbicara, butuh teman untuk sharing ini Bu. Makanya saya menghubungi Burina. Iya Bu. Ada permasalahan apa ini Bu kalau boleh tahu? Dari wajahnya Bu Eni ini nampak seperti gelisah, galau, kok tidak senyum seperti biasanya, sumringah gitu Bu Eni. Iya, gitu Bu ya, kelihatan banget Bu ya wajah saya Bu ya. Iya. Coba ini Bu Eni bisa ceritakan kepada saya, mungkin saya bisa mendengarkan dengan baik dan bisa membantu permasalahan dari Bu Eni. Iya, gini loh Bu, kan ini kan sudah ajaran baru ini Bu. Nah ini mumpung masih MPLS, mumpung anak-anak masih masa pengenalan lingkungan sekolah ini Bu. Jadi ada waktu saya untuk sedikit berpikir ini Bu. Kan anak-anak itu kan nanti setelah ini kan ada pembelajaran kan sudah normal. Nah saya kan mengajar matematika nih Bu. Lah anak-anak itu kalau sudah mendengar ada pelajaran matematika, itu kayaknya pelajarannya itu sulit. Dan anak-anak itu jadi takut untuk mengikuti pelajarannya. Akhirnya jadi malas gitu loh Bu, enggan untuk mengikuti pelajaran matematika. Nah, saya itu Bu, pinginnya anak-anak itu belajar matematika itu dalam suasana yang senang, nyaman, dan anak-anak akhirnya jadi suka kepada matematika. Itu loh Bu maksud saya. Jadi di sini ini saya tangkap ya Bu Eni ya. Bu Eni ingin pembelajaran matematika itu menyenangkan ya, karena tahun kemarin saat tahun ajaran yang lama kemarin pelajaran matematika ini masih dianggap menakutkan untuk siswanya Bu Eni. Iya. Jadi dalam pembicaraan kita ini di akhir pembicaraan nanti Bu Eni ini ingin mendapatkan solusi gitu ya Bu Eni. Iya. Dari permasalahannya Bu Eni. Agar matematika ini menjadi pembelajaran yang menenangkan, tidak ditakuti oleh anak atau dalam arti lain momok bacanya anak-anak. Kalau matematika anak-anak itu males, terus merasa takut gitu ya Bu Eni ya. Iya. Betul Bu Eni. Iya Bu, seperti itu. Saya pengennya itu pelajaran matematika itu menyenangkan. Iya, Bu Eni. Selama ini yang Bu Eni anggap kemarin anak-anak kurang antusias atau anak-anak merasa takut dengan pembelajaran Bu Eni kemarin strateginya bagaimana Bu Eni? Kok sampai anak-anak itu menurut Bu Eni ini masih kurang antusias atau takut dengan pembelajaran matematika yang diajar oleh Bu Eni? Iya, ya gini loh Bu, saya itu kan tahun kemarin itu sudah melakukan pembelajaran, menurut saya itu pembelajaran saya itu bagi saya sudah istilahnya sudah membuat anak itu senang. Jadi gini Bu, strategi saya yang tahun lalu itu yang pertama saya itu mengajak anak-anak itu pembelajaran tertentu, materi-materi tertentu, anak-anak itu saya ajak keluar Bu, saya ajak keluar kelas. Maksudnya belajarnya itu langsung kontekstual gitu loh Bu, di alam sekitar, bisa mengamati benda-benda secara langsung, atau nanti mereka membawa benda-benda atau mengamati, menunjuk, membawa dari rumah benda-benda yang berkaitan sama materi. Kan materi saya ini, contohnya adalah materi saya tentang segi 4 Bu ya, bangun datar kayak persegi panjang, seperti itu. Itu strategi saya yang pertama. Terus yang kedua, saya itu ini Bu menggunakan alat peraga. Jadi seperti tadi, setelah diajak mereka keluar, kemudian saya menggunakan alat peraga. Alat peraganya apa? Itu ya mereka
dengan membawa contoh-contoh benda-benda yang berkaitan sama segi 4 tadi Bu, persegi panjang dengan membawa kardus, kemudian pokoknya yang mirip-mirip seperti itulah Bu. Itu menurut saya padahal sudah menyenangkan dan memang ada sih Bu anak-anak yang sudah senang, tapi masih ada ditemukan anak-anak yang masih kurang semangat gitu loh Bu. Saya tuh pinginnya anak-anak itu lebih senang lagi gitu loh Bu, yang belajar yang kekinian gitu loh Bu. Kayaknya seperti itu. Oh iya, baik Bu Eni, di sini saya sudah menangkap ya. Pembelajaran Bu Eni yang lakukan tahun kemarin itu menurut Bu Eni sudah menyenangkan. Menurut Bu Eni Yang pertama tadi Bu Eni sudah melakukan pembelajaran di luar kelas. Ini saya tangkap agar mungkin menurut Bu Eni agar siswa tidak bosan di dalam kelas terus ya. Melihat bangun-bangun datar, mungkin ketika saat materi bangun datar ya Bu Eni ya. Iya, bangun datar. Kemudian setelah pembelajaran di dalam kelas yang di luar kelas yang kontekstual tadi, Bu Eni mengajak murid-murid masuk ke dalam kelas dengan nomor 2 strateginya Bu Eni dengan menggunakan alat peraga ya. Tidak berupa imajinasi aja. Nah, anak-anak tadi membayangkan segitiga itu bagaimana untuk bangun datar, tapi Bu Eni sudah berusaha menunjukkan ini loh segitiga gitu Bu Eni ya dengan alat peraga. Tetapi ternyata Bu Eni mendapatkan hasil matematika yang tidak memuaskan. Padahal Bu Eni sudah menerapkan 2 strategi tersebut. Betul ya Bu Eni ya? Iya, seperti itu Bu. Ya. Nah, di sini saya apakah Bu Eni sekarang ini yang untuk ingin matematika lebih menyenangkan untuk tahun ajaran baru ini ya Bu Eni? Iya. Nah, apa strategi Bu Eni lagi untuk menambahkan dari strategi Bu Eni yang kemarin tahun ajaran yang lama yang akan Bu Eni terapkan di tahun pelajaran yang baru ini? Mungkin Bu Eni ada rencana atau strategi baru agar matematikanya yang Bu Eni ajarkan kepada anak-anak ini menyenangkan untuk anak-anak Bu Eni. Mungkin Bu Eni sudah angen-angen apa gitu, yang direncanakan apa, pembelajarannya bagaimana gitu Bu Eni. Silakan Bu Eni. Ya Bu, saya tuh gini Bu, karena melihat perkembangan yang sekarang ini dan anak-anak setelah saya 1 tahun menggunakan 2 strategi dalam pembelajaran matematika itu, ternyata masih ada anak yang belum antusias. Kemudian dari hasil refleksi waktu saat pembelajaran, ternyata anak-anak itu menginginkan pembelajaran itu yang kekinian, yang menyenangkan, jadi yang yang gaul gitu Bu, yang seperti di now sekarang ini, kayak menggunakan HP mungkin Bu, menggunakan HP. Nah, jadi saya pinginnya nanti selain saya mengajar dengan cara kontekstual di luar, kemudian menggunakan alat peraga, saya ingin menambahkan juga dengan dengan teknologi digital. Jadi kayak anak-anak diminta untuk membawa HP dalam untuk belajar. Mungkin dari situ misalkan untuk belajar bangun datarnya itu juga bisa melihat berupa video tentang segi 3, segi 4 dan lain-lainnya, itu langsung seperti itu. Kemudian yang berbasis Android juga Bu, seperti sebelumnya kan saya melakukan asesmennya itu kan tertulis Bu, atau dengan tanya jawab. Kayaknya mungkin ada sedikit membosankan. Jadi nanti saya pinginnya itu juga berbasis Android, berbasis IT. Seperti itu Bu Rina. Ya, bisa saya tangkap Bu Eni. Jadi Bu Eni ini rupanya sudah punya strategi baru untuk tahun pelajaran yang baru ini untuk matematika yang menyenangkan anak ya Bu ya. Tadi saya tangkap strategi Bu Eni adalah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara ini Bu Eni ya. Kodrat zaman anak sekarang zamannya gadget atau HP ya Bu Eni. Sekali menggunakan strategi dengan menggunakan media digital ya Bu Eni. Berarti anak-anak ini bisa belajar secara visual tadi ya, melihat video dari YouTube juga atau media sosial yang lainnya. Kemudian Bu Eni, karena menurut Bu Eni ini tadi siswa-siswa Bu Eni sudah menggunakan Android HP semua. HP semuanya. Ya. Dan Bu Eni ingin asesmennya tidak seperti pembelajaran yang tahun lalu yang hanya tes tulis. Iya, betul Bu. Di sini saya menangkap Bu Eni juga ingin pembelajarannya itu
bisa menggunakan media digital HP tadi, dimodifikasi misalnya menggunakan Kuis. Ya Bu, Ya, seperti ini Bu, apa asesmennya itu seperti menggunakan puisi, seperti Google Form, game seperti itu Bu. Ya, yang pokoknya yang kekinian yang diminati anak-anak sekarang ya seperti kuisis, game gitu nggih. Terus Google Form tentunya sangat menyenangkan yaitu ya strateginya Bu Eni. Ditambah lagi yang strategi yang lama tadi seperti pembelajaran kontekstual dan menggunakan alat peraga juga ikut diterapkan ya Bu Eni ya. Nah, kira-kira itu Bu Eni butuh dukungan apa tidak itu ketika akan menyampaikan rencana-rencana Bu Eni untuk agar matematika ini pembelajarannya bisa lebih menyenangkan Bu Eni? Iya. Jelas Bu, saya butuh banyak dukungan ini Bu. Kayak misalkan yang berkaitan sama berbasis Android IT, jelas nanti saya harus mestinya saya harus minta izin dulu Bu ke kepala sekolah dan untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan HP, karena untuk saat ini di sekolah saya itu masih belum sepenuhnya anak-anak boleh membawa HP, jadi hanya waktu-waktu tertentu aja mereka dibolehkan. Jadi saya kepada kepala sekolah juga untuk melakukan pembelajaran yang berbasis Android tersebut. Kemudian saya juga perlu ini Bu, bantuan dari sarana juga untuk menyediakan akses internet dalam pembelajaran matematika nanti, supaya nanti bisa berjalan lancar gitu Bu, untuk dukungannya. Kemudian saya minta bantuan juga ke rekan-rekan, terutama ke wali kelas dari kelas yang saya ampu di kelas itu. Jadi misalkan ada permasalahan anak-anak yang belum memiliki HP, mungkin ya nanti bisa dibantu untuk dicarikan solusi dengan dipinjami atau disediakan dari sekolah itu, biar mereka sama-sama merasakan gitu loh Bu, pembelajaran matematika itu melalui berbasis IT. Itu dukungan yang harus saya peroleh Bu. Iya. Jadi Bu Eni ingin mendapatkan dukungan dari tentunya kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian harus izin terlebih dahulu. Kemudian izin juga dari wali murid kan, belum semua anak boleh diperbolehkan memegang HP. Kemudian juga mendapatkan izin dari dengan teman sejawat, wali kelas masing-masing yang Bu Eni ampu tersebut. Nah, itu ya Bu Eni. Kira-kira kapan pelaksanaan rencana Bu Eni ini menggunakan media digital ini Bu Eni? Iya, kayaknya harus cepatnya ini Bu. Soalnya paling tidak itu ini setelah MPLS Bu, saya baru bisa melakukan. Setelah MPLS nanti saya harus persiapkan terlebih dahulu untuk menyusun programnya itu, kemudian baru MPLS ini minggu ini saya menyusun program. Kemudian minggu depan ketika pembelajaran efektif, saya langsung memulai aksinya ini Bu. Biar lebih cepat, lebih baik, terus kemudian anak-anak agar terbiasa nantinya Bu. Maksud saya dari awal sudah menyenangkan, nanti saya berharap akan lebih senang terus, akan kangen ketemu matematika, seperti itu Bu. Saya sudah bisa membayangkan Bu Eni, pasti muridnya Bu Eni ini sangat senang, apalagi sekarang HP. Semoga Bu. Jadi saya bisa menangkap semua permasalahan Bu Eni, dan Bu Eni sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Eni tadi, yaitu ingin mengharapkan pembelajaran matematika yang menyenangkan untuk putra-putri didik Bu Eni. Iya Bu, betul. Yaitu salah satunya ya tadi dengan pelajaran kontekstual menggunakan alat peraga, dan rencana terbaru ini adalah berbasis IT ya Bu. Saya sudah tidak sabar menunggu ini Bu Eni, nanti kalau kita bertemu kita sharing-sharing lagi ya. Apa yang bisa didapat dari, saya ingin tahu sukses apa enggak ini, semoga murid-muridnya Bu Eni menanti Bu Eni pembelajaran matematika yang selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak Bu Eni ya Bu Eni. Bagaimana Bu Eni hari ini? Sudah lega Bu, jadi angan-angan saya ini, saya menjadi yakin Bu, saya harus segera melaksanakan nih. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Rina, akhirnya saya jadi yakin saya harus segera melaksanakan aksinya ini Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah menemukan solusi ya Bu ya. Terima kasih loh Bu Rina, mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Rina. Terima kasih banyak, kita nanti bisa
ketemu kembali di sesi berikutnya Ibu Rina. Iya, terima kasih Bu Rina. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Iya, saya senang sekali Bu Eni mau berbagi masalah dan sudah alhamdulillah mendapatkan solusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melakukan aktivitas yang lain ya Bu Eni ya. Terima kasih Bu Rina.